Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa, Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan April kita merayakan Paskah, diterangi sebuah tema besar, kisah para saksi Paskah. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Selasa 21 April 2026, dengan tema Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, yang diambil bacaan firman Tuhan, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Karena itu sahabat Petra, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari sejenak kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk menyambut hadirat Tuhan. Sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut kebenaran sabda Allah yang akan kita terima, sebuah pujian menghantarkan kita, Allah bangkit. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran firman Allah, mari kita menyatukan hati dan merendahkan diri bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami hanya kepadamu, karena sungguh Engkau telah melimpahi kami dengan kebaikan, kesetiaan dan kemurahan-Mu. Kami boleh melewati hari ini dan kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan sungguh semua yang kami terima semata karena kasih karunia-Mu. Dan kini Bapa, bersama dengan segenap sahabat Petra, kami akan menerima kebenaran sabda-Mu dalam perayaan Paskah melalui kesaksian Rasul Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi hati, pikiran dan jiwa kami. Mampukan kami sungguh dapat mendengar dan mengerti hingga firman-Mu penuh kuasa untuk menjadikan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pembelajaran hari ini
kesaksian Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bersama kita mendengarkan bacaan firman Tuhan yang diambil dari perikop Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 dengan judul "Yesus menampakkan diri kepada Thomas." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan, sabda Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami berjumpa dan kita benar-benar berhubungan dengan orang-orang pribadi yang sulit? Pernahkah misalnya kita bertemu orang yang kalaupun diajak selalu menolak, begitu pasif sehingga kita merasa kerepotan? Pernahkah kita berhubungan juga dengan orang yang sok tahu, sehingga ketika kita berjumpa dan berelasi kita merasa hanya didominasi dengan ucapannya yang sebenarnya tidak terbukti? Kita perlu tahu bahwa banyak pribadi yang sulit, tetapi jangan segera kita hakimi bahwa pribadi-pribadi yang sulit adalah orang-orang yang menyebalkan. Justru pribadi yang sulit menunjukkan adanya kerapuhan dan pengalaman masa lalu yang telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang sulit. Seperti ungkapan yaitu trauma yang berarti benturan. Pribadi yang sulit selalu memiliki luka, pengalaman tidak enak yang membuat dirinya tidak berdaya sampai kemudian ia menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Orang yang tidak mau mengendarai menurut kita menyusahkan diri, tetapi ternyata sebelumnya pernah mengalami kecelakaan yang membuat trauma. Orang yang memutuskan tidak mau menikah dan mengatakan menikah membosankan, bisa jadi di masa lalunya hidup di tengah pertengkaran orang tuanya. Dia merasa kedua orang tua yang selalu saling menyakiti hingga ia merasa trauma dan ia tidak merasa tertarik lagi untuk menikah. Setiap pribadi-pribadi yang sulit dan menyebalkan ada kerapuhan dan bisa jadi ada trauma, luka dan penderitaan yang membuat mereka tidak berdaya. Karena demikian kita menemukan pada pribadi Thomas. Ia begitu pribadi yang sulit.
Teman-teman, rasul-rasul yang lain sudah datang mengabarkan kami telah melihat Tuhan. Bukannya turut bersuka cita, bukannya lalu mengatakan aduh sayang aku tidak melihat, tetapi bahkan dengan ketus sekali-kali aku tidak percaya. Mari kita pahami bahwa pribadi yang sulit seperti Thomas itu pun juga mengalami trauma akan masa lalu dan putus asa. Bagaimanapun juga sang guru yang dikasihi begitu cepat dalam ingatan, membasuh kaki para murid, menjadi bagian dalam perjamuan malam. Tetapi seketika itu juga ditangkap, dihianati oleh salah satu muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Sekalipun tidak didapati kesalahan, Yesus tetap disiksa, disesah, hingga ditetapkan untuk disalibkan, dihukum mati. Bahkan penderitaannya tidak cukup dengan kematiannya. Seketika harus segera diturunkan, dimakamkan dengan tergesa-gesa menjelang hari Sabat. Dan semua itu menjadi lewat dengan kekerasan, kekeruhan, kekagetan yang semua bercampur aduk menjadi satu. Thomas pun mengalami trauma. Demikian juga sejatinya dialami oleh murid-murid yang lain. Mereka dikuasai oleh ketakutan. Mereka menyembunyikan diri, menutup diri. Mereka sudah memiliki perasaan kalah sekalipun masih hidup, karena mereka memilih tinggal di tempat dengan pintu-pintu terkunci. Hingga akhirnya yang terjadi seperti diungkapkan Thomas, pikiran negatif, kabar baik, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas menanggapi, sebelum aku mencucukkan jariku dalam telapak tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tetapi inilah keindahan kuasa kebangkitan Kristus. Yesus yang bangkit tidak menjumpai lawan-lawannya, tetapi ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia menunjukkan supaya mereka semua menjadi saksi dan boleh diubahkan melanjutkan karya keselamatan Allah. Maka Tuhan Yesus datang di tengah para murid, bukan dengan kemarahan kebencian, damai sejahtera bagi kamu. Disinilah kebangkitan Kristus mengajarkan begitu kuasa yang indah bagi pribadi yang sulit, yang memiliki trauma, yang kehilangan vitalitas. Pertama, Tuhan Yesus menampakkan dan mengajarkan dengan kebangkitannya bahwa pengalaman buruk bukanlah kepahitan. Benar ada penderitaan, bahkan kematian di atas kayu salib, itu sesuatu yang buruk. Tetapi sesuatu yang buruk tidak harus berbuahkan dan menghasilkan kepahitan. Lihat Thomas, semua sudah tertulis, semua dikenapi, dan Kristus mengalahkan maut. Dengan kuasa kebangkitan Kristus kita berpengharapan. Mungkin kita mengalami hal-hal buruk, mungkin kita juga bisa terluka, tetapi tidak harus menjadi sebuah trauma, kepahitan, dan bahkan menghasilkan kita menjadi pribadi yang menyebalkan, pribadi yang sulit. Perubahan besar terjadi. Perhatikan, pribadi yang sulit seperti Thomas berjumpa dengan kuasa kebangkitan Kristus. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Janganlah kita hanya berhenti memandang Thomas sebagai murid yang ragu dan penuh sangsi. Dengan pengakuannya, Thomas justru menunjukkan dialah sang rasul yang pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, sang Mesias. Ia mengakuinya. Kedua, kita juga bisa belajar dari kuasa kebangkitan Kristus yang mengajar supaya kita melihat hidup jangan dengan mata tetapi dengan hati. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa artinya
berbahagia tetapi tidak melihat namun percaya. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa kebenaran yang sejati tidak hanya ditentukan dengan mata atau melihat semata-mata. Kebenaran Tuhan dibangun dengan percaya, yaitu dengan relasi. Jika kita berelasi dengan Allah, jika kita percaya dengan Allah, karena tidak mungkin orang bisa percaya tanpa relasi. Dengan berelasi kita percaya, dengan percaya kita melihat kebenaran, dan disitulah kita bisa berbahagia, bahkan sekalipun kita tidak melihat. Bukan berarti kita tidak perlu bukti, tetapi bukti dibangun dengan relasi dan kepercayaan. Bukti tidak hanya dengan mata semata-mata, karena mata tetaplah memiliki keterbatasan, tetapi relasi dengan Allah, kasih Allah yang sempurna akan menopang kelemahan, kekurangan, menyempurnakan kerapuhan sampai kita mendapati kebenaran seutuhnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kuasa kebangkitan Kristus dapat mengubah pribadi Thomas. Demikian juga mereka yang menyaksikan kebangkitan Kristus telah menjadi saksi, dan berita itu telah tiba pada kita sekarang. Pertanyaannya, apakah kita juga sekarang menjadi bagian karya keselamatan Tuhan yang juga percaya kebangkitan Kristus dan menjadi saksi akan kebangkitannya? Kristus telah bangkit, Roh Kudus dicurahkan atas kita. Di sanalah kita telah dibebaskan dari rasa takut. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita dilepaskan dari kuasa kedagingan. Kita dipersatukan untuk menjadi anak-anaknya, darah dagingnya, satu keluarga Allah di dalam rohnya. Bersukacitalah, Kristus bangkit. Ada kehidupan setelah kematian. Relasi di dalam Kristus yang tidak dapat dikalahkan, diputuskan, dihancurkan oleh segala sesuatu, sehingga segala penderitaan, pengalaman buruk bukanlah sesuatu akhir, kepahitan dan hanya meninggalkan trauma, tetapi justru membangkitkan pengharapan kita. Demikian juga mari kita hidup bersaksi. Keselamatan kita tidak berhenti dengan menerima dan percaya pada Kristus. Karena percaya kebangkitan Kristus, kita pun menjadi utusan. Kita membuktikan kebangkitan Kristus bukan dengan ucapan, bukan hanya mengutip di Alkitab, tetapi kehidupan kita yang telah diubahkan adalah bukti kebangkitan Kristus. Apa bukti Kristus telah bangkit? Kehidupan kita yang melayani, kehidupan kita yang mau mengampuni, kehidupan kita yang mau memulihkan adalah bukti Kristus telah menang dan bangkit, sehingga kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Kristus, melayani, mengampuni, dan memulihkan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pribadi yang menyebalkan pun tetap dicari dan dipulihkan Allah. Tidak ada orang jahat di mana membuat Allah menyerah. Allah tidak pernah menyerah. Allah mencari kepunyaannya. Allah menunjukkan kuasa kebangkitannya. Dan sejak saat itu kita memiliki rohnya. Kita telah dimenangkannya. Kita telah menjadi saksi akan kebangkitannya. Hiduplah melayani, mengampuni, dan memulihkan. Dengan demikian kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa, bukan hanya bukti yang diucapkan, tetapi dinyatakan dengan perubahan kehidupan kita, seperti perubahan kehidupan Thomas. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema di dalam hati kita. Mari kita renungkan, dan sebuah pujian menghantarkan kita menjulang nyata atas bukit Kala. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama menyatukan hati
dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami bersukacita atas firman-Mu. Ketika pribadi yang tampaknya sulit karena kerapuhan dan trauma, Tuhan telah ubah dengan kuasa kebangkitan menjadi rasul pertama yang mengaku Kristus adalah Tuhan dan Allah. Sehingga kami percaya Engkau lebih besar daripada segala luka, kerapuhan dan kelemahan kami. Engkau mampu memulihkan dan mengubah hidup kami, sehingga kami pun boleh menjadi bagian saksi yang menyatakan kemuliaan rancangan keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa atas sabda-Mu. Dan kini kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkan dari perpecahan dan bencana. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Mampukan kami bekerja sama dan mewujudkan kerajaan Allah. Kiranya bangsa negara kami dipenuhi keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman umat-Mu untuk berakar dalam firman, bertumbuh hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian jemaat-jemaat-Mu, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan-Mu dan percaya, hingga mereka pun mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan, di mana kami berkumpul, memuji, menyembah, dan dibangun dalam kebenaran firman Allah. Engkau memelihara ladang Tuhan. Engkau pun memberkati setiap pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Dan kini Bapa, kami pun mendoakan segenap sahabat Petra dalam kondisi lemah dan sakit, menantikan lawatan jamahan belas kasih Allah di dalam Kristus. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates. Kami pun mendoakan bagi jemaat-jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami SP, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Haditejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Bapak Darmanto, Ibu Suharsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Ibu Yohana Mujiem Tugiran. Juga kami berdoa
bagi setiap jemaat dari berbagai gereja, yaitu Bapak Trijoko, Ibu Nunung, Ibu Dia Purnomo, Ibu Endang Kriyantini Isananto, Mbak Adelita, Mbak Pravita Wulandari, Mbak Gama, Mbak Elsa, Mas Bernard, Ibu Nuryanti, Bapak Eka Haryana, Bu Diah Tri Listiawati, Anak Ica dan Bapak Doni yang mengalami kecelakaan lalu lintas, Ibu Yohana Eni, Bapak Sumarti KS, Ibu Okti, Bapak Paulus Bawole, Ibu Andrias Tuti, Ibu Sutarni, Bapak Muhammad Taufik Rohman, Ibu Mursiem, Ibu Rajiati Santoso, Ibu Legowo, Ibu Jasmi, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Partia Tekno, Ibu Baiti, Ibu Ninik Prayogo, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Sunarno, Bapak Sismargono, Bapak Kadar Samsi, Ibu Lestari, Ibu Debyo, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Titi Udanarti, Ibu Kristin, Ibu Yohana, Ibu Rusmanto, Ibu Ani Irawan, Ibu Kusmanto, Ibu Markus Sumantri, Ibu Krisna Tuti, Ibu Wulan Ambar, Ibu Sutarji, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Suryono, Bapak Subarkah, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Bapak Kriyono, Ibu Tri Eko Meningsih, Ibu Suyut, Ibu Srini, Bapak Praptomo, Bapak Daniel Sunarjo, Ibu Srini, Bapak Tugap Simanjuntak, Ibu Suraji, Ibu Kris, Ibu Pendeta Retno, Bapak Supriyanto, Ibu Ida Totok, Bapak Rian Tatuwo, Ibu Susi Sudarsono, dan bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau melawat dan menjamah dalam belas kasih Kristus dan kuasa darah kudus. Engkau menyucikan, menganugerahkan kekuatan untuk menanggungnya, penghiburan untuk berpengharapan dalam rahmat-Mu, dan pemulihan, kelepasan, dan kesembuhan. Berkati bagi segenap Adi Yuswo, mereka yang telah berusia lanjut, Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, dan Bapak serta Ibu Sugir Muji Widodo, bersama dengan segenap eyang-eyang Adi Yuswo, kami membawa kehadirat-Mu yang penuh belas kasih. Berkati segenap usia lanjut, karuniakan kekuatan, kesehatan, iringi hari-harinya dengan penuh damai dan sejahtera. Kini kami menyerahkan keluarga kami untuk hidup dalam kebenaran sabda-Mu. Lindungilah, mampukan kami saling mengasihi, melayani, mengampuni, dan jauhkan setiap keluarga kami dari berbagai godaan penyakit ataupun kecelakaan. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya jerih lelah anak-anak kami pun boleh menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih anak-anak kami yang menghadapi ujian, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan pun memberkati dan menguduskan mereka dapat melewati segala ujian. Anak-anak kami yang juga masih mencari pekerjaan, Engkau berbelas kasih dan memberkati mereka. Kepada anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Kiranya anak-anak kami pun dipersatukan Tuhan di dalam pernikahan kudus, menjadi pasangan seiman yang kudus, kekal, dan tidak terceraikan. Suami istri yang merindukan keturunan, Engkau pun berbelas kasih, menganugerahkan momongan,
supaya mereka mengasuh mendidik, dan anak cucu kami pun mengenalmu, anak cucu kami pun berbakti kepadamu turun-temurun. Akhirnya Bapa, kami pun juga berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi masing-masing. Ajarilah kami tetap percaya dan bersandar pada rahmat-Mu. Di dalam setiap pergumulan, Engkau ada, Engkau setia, Engkau turut bekerja, mengubah segala sesuatu indah pada waktunya, berkuasa di tengah segala pergumulan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami bahkan bersuka cita karena kuasa-Mu yang menjadikan segala pergumulan ini menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar. Tetapi kami menyadari begitu jauh sempurna doa permohonan kami, bahkan terselip dosa kesalahan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah untuk dosa dan juga untuk doa yang tidak berkenan. Sempurnakanlah permohonan kami seturut hikmat dan rahmat-Mu. Sebab doa ini telah kami panjatkan bukan beralaskan amalan, kekuatan, kebaikan dan kesalehan kami, tetapi kami boleh bersuka cita di dalam doa ini karena kami panjatkan oleh iman kami di dalam satu nama kudus, Tuhan, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Maka kini kiranya kita pun juga mencurahkan segenap isi hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, nyanyian kemenangan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari dengan pribadi yang telah dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Kristus dan juga telah diutus untuk menjadi saksi-saksi keselamatannya. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 21 April tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga banyak tutur kata ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati,
melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.